Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur kalau hari ini kita sekali lagi boleh belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan terambil dari Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-21. Firman Tuhan berkata demikian. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Saudara-saudara, sekali lagi saya mengajak hari ini kita merenungkan salah satu ayat ya yang terdapat dari konteks keseluruhan secara besar ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Pertama kali manusia jatuh ke dalam dosa, kita bersyukur di sini kita melihat suatu tindakan Allah yang bukan cuma menghukum, tapi ada anugerah, ada kasih yang Allah berikan, yang Allah lakukan kepada manusia pada waktu itu, kepada Adam dan Hawa. Dan di sini kita melihat tindakan Allah bagaimana dikatakan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia. Ini adalah tindakan yang Allah lakukan karena Allah tahu apa yang sudah manusia lakukan ketika mereka sadar bahwa mereka berdosa. Itu tidak cukup. Itu tidak bisa menyelesaikan permasalahan mereka. Karena kalau misalnya kita lihat dalam Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-7, di sana dikatakan demikian. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Apa yang mereka lakukan, usaha yang manusia lakukan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, it's not enough. Tidak pernah cukup, tidak pernah bisa menyelesaikan permasalahan yang terjadi ketika mereka jatuh ke dalam dosa. Cawat dari daun itu tidak dapat secara cukup menutupi kemaluan mereka. Maka dari itu di sini kita melihat bagaimana Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, dan dikatakan lalu mengenakannya kepada mereka. Jadi bukan dibuatin habis itu wes nih tak kasih wes, kamu mau pakai boleh, kamu enggak mau pakai enggak apa-apa. Nah, tapi firman Tuhan secara jelas mengatakan bagaimana Tuhan Allah buatin dan Tuhan Allah juga yang mengenakannya. Manusia pasif, manusia enggak ngapa-ngapain. Dan bukankah ini menunjukkan sebuah bukti ya bagaimana keselamatan itu adalah anugerah. Keselamatan yang kita terima dalam Tuhan Yesus itu adalah anugerah. Kita tidak ada usaha sama sekali. Kita tidak bisa melakukan hal-hal tertentu yang membuat Tuhan itu terpesona dengan setiap dari kita, yang membuat Tuhan itu merasa wah kita ini tuh layak untuk diselamatkan. Tidak ada. Karena keselamatan itu pure, murni adalah anugerah yang Allah berikan kepada setiap dari kita. Dan kita bersyukur kita mendapatkan keselamatan itu di dalam Tuhan Yesus. Suatu kepastian bagaimana di dalam Yesus keselamatan itu tidak akan pernah hilang. Saudara-saudara, saya mengajak setiap dari kita pada saat ini untuk sekali lagi merenungkan betapa ajaib, betapa besar anugerah keselamatan yang sudah Tuhan kasih kepada setiap dari kita. Dan anugerah keselamatan itu membuat setiap dari kita tidak perlu merasa aku harus ini, aku harus itu. Untuk apa? Untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena semuanya itu sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Anugerah yang menyelamatkan setiap dari kita. Dan saya berharap, dan ini yang menjadi doa saya buat setiap dari kita, bagaimana ketika kita menjalani aktivitas kita, ketika kita melakukan pekerjaan kita, rutinitas kita, biarlah dalam setiap waktu, setiap momen itu kita bisa semakin kagum betapa besar anugerah keselamatan yang Tuhan kasih, yang sudah Tuhan berikan kepada setiap dari kita. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Dan kami bersyukur untuk anugerah keselamatan yang Kau berikan bagi setiap dari kami. Dan biarlah ketika kami menjalani aktivitas kami hari ini, semuanya itu benar-benar didasarkan karena Engkau sudah menyelamatkan setiap dari kami, karena Engkau sudah mengasihi setiap dari kami. Dan biarlah semuanya itu menyadarkan kami untuk tidak mencari pengakuan kasih dari tempat lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.